Beh, itu orang tinggi, gede, hitam, matanya merah, giginya caling. Posisinya lagi duduk di kardus. Saya gebrak pintu kamar mandi. Woi, pas selang jam 2 malam, saya pakai lagi headset. Di situ ada suara, lu nantangin gua. Saya kemas-kemas barang. Di kamar mandi di pojok kanan, saya ngeliat pool. Pocong berdiri, gini-gini. Itu masih jam 10 pagi, Bang. Jadinya tuh lagi begini, saya lagi main. Ini tali itu terurai begini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan satu narasumber. Jadi narasumber kita kali ini akan menceritakan pengalamannya ketika menempati satu kontrakan yang dimana kontrakan tersebut tuh banyak gangguan mistisnya. Oke, langsung kita sapa aja nih. Di samping gue udah ada Bang Jali. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah jadi Bang Jali ini mau cerita tentang kontrakan ya Bang? Iya. Itu boleh dikasih tau gak Bang, ringkasan cerita itu gimana? Ringkasan ceritanya sih, itu tuh saya pertama-tama ngontrak itu harganya murah gitu ya. Dia namanya di Jakarta itu seharga 700.000 rupiah. 700? Iya, 700.000 dengan 8 pintu, 4 kiri dan 4 kanan gitu. Tepatnya saya di kontrakan yang paling depan gitu. Nah di situ saya gangguannya itu anak saya yang diganggu. Pertama dia melihat sosok gede hitam tinggi sepintu. Oke. Oh itu tadi ringkasan ceritanya ya Bang ya. Jadi ada gangguan mistis di kontrakan tersebut. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini, dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang mau jadi narasumber ke Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian tinggal mampir aja ke Instagram Lonceng Misteri, DM aja langsung voice note kalian. Nanti tim Lonceng Misteri ada yang hubungin kalian. Dan juga sebelum masuk ke cerita, gue dengar Bang Jali punya channel YouTube nih Bang. Iya. Boleh di-spill gak channel YouTube-nya apa? Nama channel YouTube saya Jali The TV. Jali The TV? Iya. Itu channel YouTube-nya tuh tentang apa nih Bang? Tentang game. Oh gaming? Iya. Tentang. Oke, nah mantep. Nah jadi bagi kalian yang masih kepo-kepo tentang channelnya Bang Jali, langsung aja mampir ke Jali The TV. Jangan lupa subscribe juga channelnya Jali The TV. Oke, nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal cerita, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2022 gitu. Saya dapat dari orang tua saya gitu, yang dia bilang, "Ki, ada kontrakan murah." Gitu. Ada kontrakan murah, berapa? 700.000. Ya saya mulai ngecek tuh kontrakannya. Gitu. Kontrakannya itu posisinya itu dia nggak jauh dari jalan raya gitu, masuk ke gang kecil di sebuah pertigaan gitu. Nah masuk itu ada 8 pintu, yang ditempatin itu 3 orang, saya dan 2 tetangga saya gitu. Pada awalnya sih saya di sana tuh nggak ada hal-hal yang ngejanggal gitu Bang, masih aman-aman aja gitu. Kontrakan baru dengan harga 700.000 di Jakarta gitu kan. Wah, lumayan lah, relatif murah gitu kan. Relatif murah. Ya udahlah, di situ saya mulai deal lah gitu. Ya udah Nek, 7 aja gitu, saya gituin. Ya udah di situ saya mulai pindahan pas malam. Pindahan malam sekitar pukul jam 9. Itu saya pindahan, itu masih aman dah, masih nggak ada hal-hal yang ngejanggal gitu. Jalan seminggu pas namanya masuk puasa
1 hari itu mulai itu ada namanya masih belum berupa penampakan gitu Bang. Masih belum berupa penampakan, dia masih bau tercium-cium aroma gitu. Tercium aroma kamper. Kamper. Iya. Tercium aroma kamper di kamar mandi. Tapi ini ya. Tapi emang di rumah nggak masang kamper ya? Nggak masang sama sekali. Oke. Itu aroma kamper yang buat orang meninggal. Kapur barus. Gitu. Di situ saya nggak ngubris ya. Mungkin namanya di tetangga atau di mana gitu kan. Saya cek kamar mandi nggak ada gitu. Itu masih pagi. Masih sekitar pukul 10 siang, 10 pagi lah gitu. Itu sampai jam 12 siang gitu. Wangi. Iya, wangi masih menyengat terus gitu. Di situ. Nah, di situ langsung saya ngomong, mungkin namanya ini cuman perasaan aja kali gitu ya. Perasaan aja kali. Pas sorenya anak saya gitu. Dia namanya lagi main, enak-enak lagi main di luar. Tiba-tiba nongkrong sambil ngerengket begini, kayak ketakutan gitu. Saya tegur, langsung saya keluar kan. Kenapa Neng? Itu Be, ada orang galak. Iya, anak saya ada orang galak gitu di pojok deket toren gitu. Yang posisinya kan kontrakan lurus gitu. Paling pojok itu ada toren. Di situ memang ada sesosok nenek-nenek lagi begini ya, megang tongkat, rambutnya ke bawah, nengok sambil nyengir, sambil gini manggil anak saya. Anak saya maju, langsung saya ini tangkep gitu. Tolonglah jangan mengganggu keluarga saya. Saya bawa masuk, udah Neng di sini aja, jangan kemana-mana. Siangnya emang sepi banget Bang, nggak ada sama sekali kegiatan manusia gitu. Malamnya juga begitu, pas ba'da maghrib di situ udah sepi, nggak ada namanya lalu lalang orang gitu. Tukang bakso atau tukang somai nggak ada yang lewat. 2 minggu berjalan di situ, saya kan mencoba untuk ngedit video game. Saya pakai headset. Di situ saya diganggu pertama kali dengan gebrakan tembok, digituin, dar, kencang banget. Gebrakan tembok ini di bagian pintu atau tembok? Temboknya. Oh, temboknya? Iya. Jadi posisi komputer saya sebelah sini, sampingnya tuh tembok kamar mandi. Gitu. Di situ ada suara gebrakan gitu? Iya, ada suara gebrakan. Saya buka headset, nggak ada sama sekali gitu. Mungkin halu kali ya. Saya coba lagi pakai, makin kenceng gebrakannya, makin kenceng. Saya coba cek kamar mandi, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada namanya ember jatuh atau gimana, nggak ada sama sekali. Saya balik lagi ke ruang komputer gitu, saya pakai lagi headset. Nah di situ mulai ada suara cekikikan, gitu Bang. Namanya di headset kan nggak mungkin namanya suara dari luar masuk gitu ya. Ini jelas banget, kecil tapi di telinga tuh ngedengung 3 kali berturut-turut. 3 kali? 3 kali. Pertama cekikikan, terus nangis, gitu, suara tangisan gitu. Di situ saya mulai emosi. Saya gebrak pintu kamar mandi. Hoi, nafsi, alam lu, alam gua. Tolong jangan mengganggu. Gitu. Saya di sini pengen nyari keamanan, kenyamanan di sini. Gitu. Di situ nggak ada gangguan tuh. Pas selang jam 2 malam, saya pakai lagi headset. Di situ ada suara, lu nantangin gua.
Nah, paginya itu istri saya mulai namanya diganggu, namanya bau-bauan. Masih tetap bersama, bau kamper juga di situ. Lagi nyuci. Istri saya lagi nyuci. Nah, istri saya ngomong, "Beh, kok bau kamper sih?" Gitu. Awalnya nggak pernah ada bau-bau ginian gitu. Udah biarin aja, nyuci-nyuci aja, udah lanjutin. Jangan namanya ini. Biarin namanya alamnya aja udah. Gitu. Nah, selang berapa hari, pas jalan 2 minggu, itu di situ anak saya pas malamnya ngelihat sambil namanya dia gemetar juga, "Beh, itu orang tinggi, gede, hitam, matanya merah, giginya caling," gitu. Posisinya lagi duduk di kardus. Namanya saya baru pindahan, belum sempat packing ini segala rupa, kardus masih numpuk ke atas. Duduk di situ sambil begini. Posisinya itu makhluk lagi ngelihat anak saya yang bayi. Anak saya yang bayi itu matanya melotot ngatin gitu. Badannya kaku. Saya pengen angkat, nggak bisa diangkat itu anak saya. Oke, berat gitu. Berat gitu. Lal. Tetap matanya melotot gitu. Mata melotot, ngeliatin ke arah kardus. Ngeliat sosok itu? Ngeliat sosok itu. Melotot. Wah, ada apaan nih? Gitu. Saya mulai namanya janggal di situ kan. Ibu saya masih belum percaya. Gitu. "Apaan sih lu, Ki?" Nih. "Udah aja macem-macem." Gitu. "Gue capek, pengen tidur." Macem-macem. Tapi ini nih bener kagak bisa diangkat ini si Bilal. "Ah, bohong lu." Gitu. "Udah tidur. Kata ibu saya gitu. Saya coba, saya baca-bacain, baru bisa diangkat. Udah bisa diangkat. "Neng, tolong ambilin air putih buat ngebasuh mukanya." Udah diambil sama istri saya, air putih, dibasuh lah mukanya. Keadaan airnya air dingin, dibasuh mukanya, langsung dia itu matanya udah mulai melek kedip-kedip lagi gitu. Tadinya melotot, kagak kedip sama sekali gitu. Nggak sama sekali kedip gitu. "Ada apaan, Beh?" "Udah ini gue yang atasin." Kalau kata guru saya, kalau masih bisa diatasin sendiri, atasin sendiri gitu. Jangan minta bantuan gitu. Saya atasin sendiri. "Lu maunya apa?" Gitu. "Lu masih ngeganggu keluarga gua. Udah lu pergi." Saya gituin ke makhluk tersebut. Dia ngomong, "Kalian semua harus keluar dari sini. Saya nggak suka adanya kalian. Berisik, mengganggu." Sosok tersebut ngomong seperti itu. Nah, pas namanya itu, saya coba namanya main komputer lagi kan, game biasa streaming. Istri saya bangun itu dengan kakinya lurus sambil begini, matanya tetap melotot gitu, mata melotot ke arah ke komputer saya, belakang komputer gitu, melotot. Saya coba samperin, "Neng," nggak nyaut dia. Sekali 2 kali saya panggil, "Neng," nggak nyaut. Pas ketiga saya gebrak belakang ininya, "Neng, woi, kenapa sih lo?" Gitu. Itu di belakang Abe ada sosok perempuan dengan baju putih, rambutnya gemurai, sambil begitu. Sambil begitu, saya coba berkomunikasi lah. Tetap jawabannya dia, saya harus keluar dari kontrakan itu. Sama aja ngusir gitu. Emang sebelumnya ada namanya orang pengen ngontrak di situ, selalu nggak jadi. Gitu. Selalu keluar, udah beberapa orang yang pengen ngontrak situ nggak jadi terus. Gitu.
Dari itu pas siang istri saya mulai diganggu sampai teriak di dapur lagi masak gitu. Pas habis lagi masak, tiba-tiba di belakang bener-bener ada sesosok perempuan yang ingin berkomunikasi sama istri saya gitu. Saya lagi di depan lagi ngerokok sebatang, dengar suara teriakan, saya langsung samperin. Dia udah posisinya udah duduk di ubin gitu, lemes. Lu kenapa? Ada cewek ini di belakang saya gitu. Di belakang. Ah, nggak ada lu, siang-siang mana ada sih begituan gitu. Itu posisinya masih di bulan habis puasa gitu, pas habis puasa lebaran. Masih berselang begitu tuh bang, masih mengganggunya seperti itu, masih apa, belum yang parah. Nggak kayak ngadu apa, ganggu kayak ke fisik ya? Belum, cuman kaku istri saya itu. Pas namanya dibangunin nggak bisa ngebangun, kayak ada yang nahan gitu. Saya bangunin, ayo bangun, nggak bisa, lemes ini kaki, nggak bisa didiriin gitu. Saya coba pegang kakinya, ayo udah bangun, bismillah, bangun dah tuh, udah duduk situ istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar itu udah istighfar. Di situ saya udah mulai dongkol ya sama sosok tersebut gitu. Emosi ya? Udah emosi namanya. Ini bukan saya doang yang diganggu, anak dan istri saya udah mulai diganggu gitu. Masih di 3 hari sesudah lebaran. 3 hari sesudah lebaran itu yang paling parah bang. Sekarang bagian orang tua saya yang diganggu. Jam 12 malam, posisi lagi tidur. Emang itu kan kontrakan panas banget, sampai namanya pintu itu dibuka dari depan, pintu teralis doang gitu. Pintu teralis doang digedor tuh, dudur kenceng banget gitu. 3 kali digedor, dudur. Ibu saya bangun, teriakin, "Hoi, siapa sih itu?" Gituin. Dibuka teralisnya, nggak ada sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Biasanya di situ jam 1 anak tetangga pulang, soalnya kan dia ngamen gitu, jam 1 malam pulang gitu. Nggak ada sama sekali orang gitu. Nah dari situ orang tua saya sempat berpikiran ini mungkin anak usil nih, anak tetangga yang itu. Paginya ditegur lah sama ibu saya panggil aja Robi. "Rob, itu anak lu ngapain sih malam-malam iseng gedor-gedor pintu gua sampai namanya kenceng banget?" Gituin kata ibu saya. "Ah, enggak nih, anak saya mah nggak nakal." Ternyata di situ bukan saya doang yang diganggu, tetangga saya juga diganggu gitu, dengan gedoran pintu kenceng. Anak ceweknya yang diganggu, sampai sempat di WA, "Ma, ini di rumah ada yang gedor-gedor mulu." Sampai situ orang tua saya belum cerita ke saya. Nah malam keduanya diganggu lagi orang tua saya dengan nyebut nama saya, "Li," kenceng banget, "Li." Di situ saya lagi tidur, dibangunin. Ki, apaan sih nek? Bangun, itu ada manggil lu, ada yang manggil lu. Ah, mana kagak ada. Saya sempat tidur lagi. Ibu saya masih melek gitu kan. Panggil lagi, sebut nama saya lagi, manggil saya lagi, "Li," gitu. Berturut-turut. Udah langsung dijeblagin aja, pintu ditutup, langsung tidur. Paginya mulai sosok itu ngeganggu anak saya lagi gitu.
Yang orok. Iya, yang orok bayi. Gitu. Tiba-tiba dia tuh nangis, kejer. Nggak ada yang ngeganggu gitu, cuma nangis kejer gitu. Ada apaan nih gitu kan. Tapi nggak keluar air mata nangisnya. Nggak keluar air mata. Di situ saya ngomel-ngomel. Lu kalau berani keluar. Saya gituin. Jangan namanya anak kecil lu ganggu. Keluar. Gitu. Di situ dia langsung ketawa makhluk tersebut. Ketawa. Lu masih nantangin gua. Ilmu lu tuh masih kecil. Berani-beranian ngusir gua. Sebelum lu tinggal di sini, gua duluan yang udah di sini. Gitu. Mau keluarga lu mati di sini, apa lu mau keluar? Gitu. Udah ngancem gitu. Saya sempat namanya keluar, minta bantuan lah sama saudara saya. Tapi saudara saya nggak gubris, nggak percaya. Malamnya dengan jam 9.25 itu masih sore, gitu, dengar suara geraman. Di kamar mandi tersebut dengar suara geraman 3 kali berturut-turut. Saya lagi nyiram air gitu, tiba-tiba dengar suara itu. Saya gebrak pintu, jangan ganggu, masing-masing alamnya. Bukan saya doang yang dengar, sampai ibu saya pun bangun. Ibu saya dan istri saya pun bangun gitu. Karena geraman itu. Iya. Apaan sih? Coba denger suara apaan? Saya gituin ke istri saya dan ini. Wah, iya, serem, kata istri saya. Di situ saya udah mulai ngungsi tuh. Udah saya siapin bantal, takutnya anak saya kenapa-napa lagi. Saya bawa bantal gitu. Saya lari ke rumah saudara saya. Namanya Bebek. Itu saya lari. Di situ pas pengen keluar, dicegah sama warung depan dan warkop. Gitu. Ada apaan sih, Nek? Ada apaan? Itu ada suara geraman. Ah, bohong. Nah, bapak-bapak itu mulai emosi. Itu ngomong, lu jangan nyebar-nyebar isu di sini. Lu mau bikin kontrakan ini kagak laku. Gitu. Bapak-bapak itu ngomel gitu. Saya nggak mau ada keributan. Ya udah nih, udah. Saya pisahin kan. Ibu saya tetap ngotot, lah emang bener namanya kontrakan serem. Udah. Ayo ke rumah Bebek. Gitu. Pas nyampe di rumah Bebek jam 11 dia pulang. Jam 11 malam saya coba cerita ke dia. Bek, tolong Bek, ini gue udah namanya udah habisan akal. Gue udah gak bisa. Tolong lu atasin. Apaan sih lu? Lu gak percaya ini pada ngungsi. Tiga-tiganya, Bek, yang dengar bukan gue doang gitu. Tolong lu bantuin gue. Dia ngomong sambil marah. Ah, lu ngurusin begituan aja kagak becus. Digituin saya sama saudara saya. Ayo, gua cek sono. Jam 12 malam. Ayo, Bek, kita ke sono. Kalau emang gua bohong. Gitu. Dicek tuh sama saudara saya. Pergi ke kontrakan saya. Dicek. Sama sekali nggak ada hawa panas, Bang. Tadinya di situ tuh saya tempatin hawanya panas, pengap gitu. Pas namanya dia datang, nggak ada sama sekali hawa begituan. Adem aja. Adem. Itu di seluruh ruangan adem aja. Di situ saya diomelin. Bohong lo, di sini adem begini. Lu ngomong namanya panas, pengap. Ini di sini kagak ada yang bau kamper, gituin kata saudara saya. Ya Allah, Bek, lu nggak percaya sama gua? Ini orang tua gua loh, bertiga diganggu. Masa ini lo? Udah lu untuk sementara, lu di rumah gua aja dulu. Gitu. Sempat ditungguin di situ sampai jam 2. Ditungguin. Itu dari jam 12 sampai jam 2. Ditungguin di kontrakan saya di depan.
emang bener sama sekali nggak ada hawa begitu pas dia datang. Nggak ada gangguan juga? Nggak ada gangguan sama sekali. Jam 2 itu nggak ada namanya gebrak tembok, jatuh atau meringis, nggak ada. Bener-bener nyaman aja gitu, kayak kontrakan orang lain yang biasa ditempatin. Gitu. Ya udah, saya balik ke rumahnya dia, saya istirahat di situ. Orang tua saya minta pulang. Jam 2 itu juga saya pulang sama orang tua saya, istri saya, dan anak bayi saya di situ. Yang anak umur 5 tahun masih tetap tinggal di rumah saudara saya. Karena dia peka bang, gitu, ngeliat apa aja tuh dia sering gitu. Okay. Saya pulang, di situ udah Nek tidur, biar Rizky yang begadangin. Emang di situ kagak ada sama sekali hawa sama sekali, sampai pagi pun nggak ada. Tapi yang bebek ini udah pulang? Udah pulang, udah ke rumah, nggak ada sama sekali hawa. Gitu. Nah, di situ paginya istri saya berangkatlah kerja dia. Saya di situ, saya sendiri sama anak perempuan saya. Jam 9 pagi ada suara ngorok. Gitu. Saya situ udah capek ya. Nggak mau yang ada gini-ginian lagi gitu. Udahlah, tolong gitu. Gue pengen nyaman di sini, tolong jangan ngeganggu gitu. Nggak mungkin dong tetangga ngorok sampai dengar sampai ke rumah. Dengar suara ngorok terus gitu sampai jam 12 siang. Anak saya tetap ya udah Nun, udah sana keluar main. Saya suruh main, takutnya kenapa-napa. Main. Nah di situ saya mulai ngerokok di depan pintu gitu. Ngadem lah, saya ngerokok. Ditepak ini saya gituin kenceng tepaknya. Saya tengok nggak ada sama sekali orang. Ditepak begini itu 2 kali tepak. 2 kali? 2 kali itu. Saya tengok lagi, celingak-celinguk, nggak ada sama sekali orang gitu. Nah pas ketiga pas leher, pas ditepak sini darah kenceng, muntah saya di situ. Muntah. Itu langsung saya diri dong. Saya masuk, saya tutup pintu. Saya ngomong, oke, kalau lu emang maunya kayak gitu, gue pengen pindah dari sini, gue pengen keluar dari sini. Demi kenyamanan anak saya. Saya keluar dari sini. Nah setelah itu, malamnya saya main game HP. Di situ saya belum berpikiran pengen pindah dulu gitu. Masih main game HP. Di situ saya benar-benar melihat sosok pocong gemuk. Badannya kayak saya gitu. Gemuk. Pocong gemuk? Iya. Jadinya tuh lagi begini, saya lagi main. Di kamar mandi tersebut gitu. Di kamar mandi. Kelihatan palanya doang, tapi dia menghadap ke arah kiri. Jadi saya ngeliat di sini. Ini tali terulai begini-gini. Itu lama bang. Lama itu. Saya langsung. Ini lemes semua. Lemes bener-bener. Sama sekali nggak bisa gerak. Lemes. Sambil megang HP gitu. Nggak bisa keluarin suara. Saya nggak bisa gitu ya? Kaku, bener-bener kaku, mulut kaku gitu. Kagak ada suara sama sekali di kuping. Pokoknya sunyi aja gitu. Istri saya bangun, ditepak sekali. Saya nggak bergerak. Pas ketiga kali tepak, baru saya bisa keluarin napas. Gitu. Saya langsung bisa keluarin napas. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamar mandi, gue ngeliat pocong. Gemuk orangnya. Gitu. Pocong gemuk begini. Ayo udah kita keluar aja dari sini. Tar dulu.
tar dulu, ini kita masih berapa hari lagi gitu, sayang. Ayo udah nggak kuat, keluar yuk dari sini, kata istri saya gitu. Saya ngomong sama orang tua saya, gimana nih Mi, enaknya mau keluar apa masih mau terus di sini? Selama saya di situ sebulan penuh, alhamdulillah Bang, yang rezeki ada aja kontrakan tersebut. Jadi kayak di rumah itu tuh bawa hoki gitu. Ya bisa jadi dibilang begitu, rezeki ada aja gitu. Saya kan emang namanya kan saya jualan donat gitu. Saya bikin 50. Alhamdulillah habis terus gitu. Selama habis lebaran, dan ibu saya juga jualan nasi uduk habis terus gitu. Pertama sih ibu saya ngomong udah di sini aja gitu, nggak usah pindah. Nek kagak mentingin si Bilal. Bilal masih kecil, masih bayi. Kalau misalnya kita berempat sendiri sih nggak apa-apa, nggak usah bodoh teing. Tapi kan kontrakan di Jakarta mahal Ki. Insya Allah ada jalannya. Udah kita keluar dari sini buat nyaman. Kita cari kontrakan baru daripada di sini terus, gitu kan. Entah namanya ada yang kagak suka sama saya atau ada yang nggak suka sama yang punya kontrakan tersebut. Jadi yang bertahan di situ ya cuman 2 orang itu Bang, yang pengamen dan satu lagi nenek-nenek. Nah nenek-nenek itu juga sempat diganggu juga. Jadi itu 3 itu udah siapa yang bertahan di situ lah gitu. Nenek-nenek itu emang diganggu juga dengan disebut nama dia, Yuli namanya, dan digedor juga pintunya, digedor berkali-kali. Cuman bedanya kalau saya kan ya dibilang nantangin gitu, demi keluarga saya pengen nama ini keluarga saya biar aman gitu, nggak ada gangguan. Selang berapa hari, pas tanggal 28 Mei, di situ saya pindah. Saya kemas-kemas barang. Di kamar mandi di pojok kanan, saya ngeliat pool. Pocong berdiri, gini. Itu masih jam 10 pagi Bang. Pagi padahal ya? Masih pagi itu. Oh ini pocong yang gemuk lagi atau? Iya. Pocong yang sama? Pocong yang sama. Gemuk itu juga. Yang bergoyang-goyang begini. Gitu. Pagi ya? Iya. Saya pengen itu didatangin sama orang tetangga lah gitu kan. Lu maunya apa sih? Lu nyebarin berita yang kagak-kagak mulu gitu. Ngomong sama saya, ya Allah Pak, kalau saya namanya emang ngebohong gitu, boleh Bapak cek sendiri di sini, Bapak tidur sendiri di sini, ya gituin. Kalau emang saya bohong. Dia nggak ngomong apa-apa, udah langsung pergi aja gitu. Sempat berdebat lah, adu omongan gitu. Saya langsung kabur tuh, langsung lari, biarin lah, ntar dulu lah kemas-kemasnya gitu kan, nunggu namanya keluarga saya pulang. Ngapa sih lu Ki lari? Ada teman saya itu Bang, lihat gitu-gituan gitu. Lu ayo gua temenin dah kemas gitu, packing mana kagak ada. Ya Allah, itu di situ kok nggak ada, gimana? Saya kan masih di luar rumah gitu, lihat dicek kamar mandi nggak ada. Ya udah saya masuk tuh, saya kemas lagi gitu. Jam 6 saya pindah gitu. Jam 6 saya pindah, di situ lah ketemu nenek-nenek gitu. Nenek-nenek tersebut samperin saya gitu. Mau kemana nak? Saya kaget dong, itu namanya samping nenek-nenek. Astagfirullahaladzim gitu. Wah, di situ saya udah langsung kabur aja gitu. Ternyata nenek-nenek tersebut itu
dia suka sama orang tua saya gitu, karena di situ yang rajin ibadah gitu, ngaji, tadarusan, sholat itu nggak pernah putus. Cuman dia nggak suka kotor gitu. Emang namanya di rumah saya emang kotor karena banyak tumpukan kardus, belum saya packing gitu. Banyak tumpukan kardus, tolong jangan kotor ya gitu. Dia nggak suka gitu ya. Nah di situ saya mulai packing, saya pindahan jam 6 juga. Di kontrakan baru didatengin lah saya sama sosok pocong tersebut, Bang. Anak Padahal udah saya, pindah ya? Saya udah pindah, yang diikutin. Didatengin lah saya. Anak saya ngelihat sama temennya kecil juga di atas rumah gitu. Saya langsung itu samperin anak saya tarik kagak bisa tuh. Anak saya berat, saya tarik nggak bisa. Saya tengok, wah bener di atas atap yang begini-gini ya. Cuma kagak nampakin muka. Jadi muka pocongnya tuh kayak gimana, Bang? Jadi masih ketutup kain kapan aja. Masih tutup kain kapan, nggak ngeliatin muka. Gitu. Entah namanya madep ke belakang, pocong tersebut. Atau emang apa? Iya. Ya, lihat, ya Allah ya Rabbi, ini ada apaan sih? Kalau emang namanya pengen berinteraksi, ngomong gitu kan. Jangan namanya saya yang didatengin terus gitu. Kayak diteror gitu. Iya, diteror terus gitu. Nah, jam 1 saya lagi buat adonan di dapur. Pas lagi saya masak, di ventilasi di situ kan saya gede ya, bekas apa exhaust gitu. Nih. Ventilasi tersebut. Saya langsung duduk, bruk. Itu saking kagetnya. Duduk saya di Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Saya pengen bangunin orang tua saya nggak enak, soalnya kontrakan baru takut bikin keributan. Ya udah saya di situ, saya langsung lari ke kamar. Saya tidur tuh. Saya didatangin mimpi sama sosok tersebut. Tapi tapi berupa manusia biasa gitu. Dengan pakai baju koko. Dia tolong, Dek, tolong saya minta dikirim. Kirim Al-Fatihah. Dia minta doain, ternyata sosok tersebut. Emang namanya di situ dia belum tenang. Gitu. Saya situ langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Saya pengen nyebutin, saya belum tahu namanya siapa kan gitu. Nah, paginya itu ternyata dapat omongan dari warga sekitar ngomong ke orang tua saya. Ternyata rumah kontrakan yang saya tempatin itu bekas orang meninggal jatuh terpeleset di kamar mandi, dan anaknya itu ngontrak di pojok rumah yang ada toren gitu. Pojok itu disitulah baru pada ngebuka gitu, dari RT-nya, terus tukang sayur di depan rumah, sama warkop. Yang tadinya dia warkop ngomong nggak ada apa-apa teh, nggak ada apa-apa, istrinya. Nah di situ dia mulai ngomong begitu. Baru ngasih tahu tentang rumah itu gitu. Iya. Sebelum namanya dijadiin kontrakan juga itu kebun, Bang. Jadi itu nggak jauh dari kuburan. Itu kebun, ada pohon beringin gede dan pohon asem. Setiap tebang itu ada aja yang sakit. Pengen ditebang pohon tersebut, satu orang sakit. Gitu. Selama seminggu. Baru udah dinetralisir sama kiai setempat. Itu baru itu pohon bisa ditebang. Baru dijadiin kontrakan. Oh, berarti kontrakan itu sebelumnya kebun kosong yang ada pohon beringin. Iya. Nah itu belakangnya kuburan, Bang. Bukan kuburan umum sih, kuburan keluarga gitu. Oh, makam keluarga. Makam keluarga. Entah nama
yang kagak seneng sama saya atau sama yang punya kontrakan, makanya itu kontrakan jadi dibikin sepi aja. Yang bertahan cuman 2 orang tersebut. 2 orang tuh. Oh, ternyata yang meninggal itu anaknya yang kontrak di ujung. Paling pojok. Dia dulu anak dulu ngontrak situ. Iya. Meninggal kepleset. Tapi itu yang punya siapa kalau nggak? Ada Pak Haji Maman namanya. Pak Haji Maman tuh yang punya. Iya. Terus yang selalu bilang, lu nggak ada aja, lu bikin nggak bagus itu siapa? Itu orang depan, orang Madura. Orang Madura. Oh, Yang dia tuh yang punya, ngontrak juga. enggak, yang punya rumah ini apa warung gitu. Jadi warung itu mau kontrakan beda, warung sendiri itu. Warung di depannya, saya kontrakan di belakang. Oh, jadi Posisinya mentok. posisinya kalau mau ke kontrakan harus lewat warung itu. Iya. Berarti dari 8 pintu itu cuma 2 orang doang yang menghuni di Iya. situ. Jadi Selebihnya kosong tuh. iya kosong. Jadi setiap namanya ada orang pengen ngontrak itu nggak jadi. Udah ada 5 orang yang pengen ngontrak masuk situ, selalu gagal. Karena dibikin kayak nggak jadi aja gitu Iya. ya. Soalnya itu bangunan baru bang. Bangunan baru. Itu harganya juga lumayan murah. Murah ya padahal ya, 700.000 dengan 2 petak. Jakarta lagi ya. Iya. Oke Bang Jali, terima kasih atas ceritanya. Tadi parah ya kalau diganggu di kontrakan tuh ya pasti nggak betah. Semoga kedepannya nggak ada gangguan lagi Bang. Nah sebelum selesai videonya, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber ke Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa mampir ke Instagram Lonceng Misteri, kalian tinggal DM aja langsung, kirim cerita kalian berbentuk voice note. Nanti tim kita ada yang ngubungin kalian. Oke, akhir kata gue Rizko, Bang Jali izin pamit, bye-bye.